Hai, Sobat Statistik. Kembali lagi di channel Belajar Statistik. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini agar bisa belajar bersama di Belajar Statistik. Hai Sobat Statistik, kalian pasti sering mendengar mengenai energi bukan? Apalagi di bangku sekolah, kalian pernah diberitahu bahwa sumber energi utama di bumi adalah matahari. Lalu, apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk mengatur ulang materi. Singkatnya, energi merupakan kapasitas agar dapat melaksanakan pekerjaan. Banyak antara kalian yang temannya pernah bilang mau isi bensin tapi pergi ke warung. Nah, kira-kira maksud perumpamaannya seperti ini. Kendaraan bermotor membutuhkan energi untuk bergerak. Energi yang dibutuhkan adalah bensin. Sama seperti temanmu. Ia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas, dan energi itu diperoleh dari asupan nutrisi yang ia makan. Lalu, dari mana datangnya semua energi? Misalnya, energi yang ada di dalam tubuh kita. Sumber atau asal dari energi tersebut berasal dari makanan. Selain energi yang berasal dari makanan, ada pula energi non-makanan seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan masih banyak lagi. Lalu ada pula yang dinamakan dengan energi bahan bakar fosil. Energi bahan bakar fosil ini berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Sebagian besar bahan bakar fosil ini terbentuk dari jasad renik tumbuhan, binatang, dan alga yang hidup pada periode karbon atau sekitar 300 juta tahun yang lalu. Hei kalian, sudah tahu belum apa saja produksi energi primer kita? Kuy, kita cari tahu. Nah, yang pertama ada batu bara. Batu bara merupakan komoditas energi terbesar di Indonesia. Berikutnya, BBM berkadar ringan. Merupakan komoditas impor terbesar di Indonesia. Minyak mentah dan NGL. Sedikit informasi nih, kalau ternyata impor minyak mentah pada tahun 2016 melebihi impor BBM berkadar ringan. BBM berkadar berat, contohnya minyak diesel termasuk solar dan minyak residu. Selanjutnya ada gas alam dan LPG atau gas kilang. Selanjutnya, produksi primer lainnya, seperti listrik, nuklir, hasil olahan minyak lainnya, tenaga air dan panas bumi, gambut, dan serpih minyak. Nah, udah tahu kan? Sekarang kita lanjut ya. Produksi energi primer. Produksi energi primer merupakan jumlah energi dari sumber energi yang diekstraksi, seperti minyak mentah. Hei, tahu ini belum? Jika produksi energi primer dalam negeri kita pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,7% dibanding tahun 2017. Dari diagram batang tersebut, dapat kita lihat
bahwa terjadi kenaikan produksi energi primer cukup signifikan di tahun 2018, di mana tahun sebelum-sebelumnya cenderung relatif sama. Produksi primer kita memang naik, tapi tetap jangan boros ya. Selain produksi energi primer, transaksi energi lainnya yang dilakukan Indonesia adalah impor sumber energi. Impor sumber energi merupakan bahan bakar dan produk energi lainnya yang masuk wilayah suatu negara. Dalam hal ini adalah negara Indonesia. Berdasarkan publikasi oleh Badan Pusat Statistik mengenai neraca energi Indonesia, impor sumber energi yang dilakukan Indonesia pada tahun 2018 mencapai 4.947.693 terajoule. Jumlah ini naik sebesar 1,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komoditi impor energi Indonesia yang terbesar pada tahun 2018 adalah BBM berkadar ringan, sebesar 818.452 terajoule. Komoditi impor energi Indonesia yang terbesar selanjutnya adalah minyak mentah sebesar 712.632 terajoule, diikuti oleh BBM berkadar berat sebesar 289.790 terajoule, serta LPG dan gas kilang sebesar 251.277 terajoule. Berikut merupakan data impor sumber energi di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 dalam satuan terajoule. Dapat kita lihat bahwa impor BBM berkadar ringan pada tahun 2018 mengalami penurunan, yaitu sebanyak 1,8%. Kemudian, impor minyak mentah pada tahun 2018 juga mengalami penurunan, yaitu sebanyak 5,8% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk impor BBM berkadar berat pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,6%. Impor LPG dan gas kilang juga mengalami kenaikan pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,8%. Transaksi energi selanjutnya adalah ekspor. Transaksi ekspor. Ekspor produk energi terdiri dari seluruh bahan bakar dan produk energi lainnya yang keluar dari wilayah suatu negara, tidak termasuk bahan bakar atau energi yang digunakan mengirim. Lalu, apa saja jenis-jenis komoditi yang diekspor? Secara garis besar, ada 3 jenis komoditi yang diekspor oleh Indonesia. Di antaranya adalah minyak mentah. Minyak mentah meliputi produk cair yang diperoleh dari sumur minyak. Sebagian besar berupa hidrokarbon non-aromatik, termasuk juga sejumlah yang dipakai sendiri pada proses produksi dan juga untuk transformasi energi. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara keras adalah batu bara dengan kalori kotor senilai 5.700 kilokalori per kilogram tanpa abu dan lembab. Batu bara muda adalah batu bara dengan kalori kotor 5.700 kilokalori per kilogram atau lebih. Kemudian yang ketiga ada gas alam. Gas alam termasuk 2 jenis gas alam yang tidak berkaitan, yakni yang berasal dari hasil lapangan, hidrokarbon dalam bentuk gas. Gas alam gabungan yang berasal dari hasil lapangan berupa cairan dan gas hidrokarbon, dan juga etena yang dikupas dari lapisan atas tambang batubara dan gas buangan, tidak termasuk NGL untuk transportasi. Berikut ini adalah grafik ekspor energi primer tahun 2014 sampai 2018 yang diambil dari publikasi BPS. Interpretasi grafik ekspor energi tahun 2014 sampai 2018 sebagai berikut. Produksi energi selain digunakan atau dikonsumsi untuk keperluan di dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Sebesar 60,5% energi Indonesia diekspor ke luar negeri.
terutama ke negara-negara yang miskin sumber daya alam. Ekspor pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 697.911 terajoule atau 6,1% dibanding tahun 2017. Ekspor terbesar pada tahun 2018 yaitu batu bara sebesar 10.749.533 terajoule atau 88,6% dari total ekspor energi. Ekspor terbesar kedua yaitu gas alam sebesar 830.711 terajoule dan ekspor terbesar ketiga adalah minyak mentah dan kondensat sebesar 430.801 terajoule atau 3,6% dari total ekspor. Setelah melihat bagaimana produksi energi primer, impor energi, serta ekspor energi di Indonesia, selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsumsi akhir energi di Indonesia. Konsumsi akhir energi adalah bahan bakar dan energi yang diberikan pengguna untuk penggunaan energi dan non-energi yang tidak melibatkan proses transformasi. Berdasarkan publikasi oleh Badan Pusat Statistik mengenai neraca energi Indonesia, konsumsi akhir energi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 4.947.693 terajoule. Jumlah ini naik sebesar 9,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika kita lihat konsumsi energi berdasarkan sektornya pada tahun 2018, sektor industri merupakan konsumen energi terbesar dengan konsumsi energi sebanyak 40,9% dari total energi. Kemudian diikuti oleh sektor rumah tangga dengan konsumsi energi sebesar 29,5% dan sektor transportasi dengan konsumsi energi sebesar 23,3%. Sektor pertanian dengan konsumsi energi sebesar 0,38%, dan sektor lainnya termasuk sektor bisnis dengan konsumsi energi sebesar 5,9%. Terima kasih sudah menonton video ini. Pembahasan kali ini dibuat dengan acuan publikasi BPS mengenai neraca energi Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Ikuti kami di Instagram dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.